Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami masing-masing dari firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Tanamkan keyakinan di dalam kami akan kebenaran, supaya waktu kami setuju dengan firman, kami mulai terfokus untuk melatih diri kami taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Kami berdoa, biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sementara kami duduk dan mendengar Tuhan berbicara dari firman, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan. Kira-kira udah 1000 tahun terakhir saya terakhir cukup lama ya, Bu Eli. Jadi thank you untuk kepercayaannya saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengar firman, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Saya akan baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu saya lompat Pak Ibu ke ayat 16. Yohanes 15 ayat 2 sampai ayat 8. Lalu lompat ke ayat 16. Kalau saudara sudah siap, mari saya baca Alkitab. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya baik. Perhatikan ulang ayat 16 Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, Tuhan pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. It's an honor, it's a privilege, sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan pilih kita. Nah begini, di dalam proses mengikuti Tuhan, Tuhan itu punya banyak ketetapan Bapak Ibu, yang saudara dan saya nggak punya alasan untuk tidak melakukannya. Sewaktu Kristus menebus kita, saudara dan saya berpindah tuan, berpindah kepemilikan. Dari berada pada perhambaan dosa menjadi berada di dalam perhambaan terhadap kebenaran. Nah waktu Tuhan tebus kita dan bawa masuk kita ke dalam kerajaannya, jelas Alkitab bilang begini, ada ketetapan yang saudara dan saya harus kerjakan. Di ayat 16 Alkitab bilang begini, ketetapan Tuhan adalah saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang-orang yang menghasilkan buah.
garis bawahi. Pelanggaran terhadap ketetapan akan membuat saudara dan saya berhadapan dengan konsekuensi hukum. Betul? Tuhan itu baik, Dia penuh kasih, tetapi di dalam kerajaannya ada hukum, ada tatanan, ada aturan, ada ketetapan yang saudara dan saya harus memutuskan untuk melakukannya atau menghidupinya. Ulang, Alkitab di ayat 16 bilang bahwa Tuhan punya ketetapan. Ketetapannya adalah saudara dan saya harus menghasilkan buah. Dan ingat, garis bawahi betul-betul, pelanggaran terhadap ketetapan harus membuat saudara dan saya berhadapan dengan konsekuensi hukum. Contoh, kita diajar dari kecil Pak Ibu sampai hari ini bahwa terhadap lampu lalu lintas kita harus ikuti aturan. Kalau lampunya berwarna merah, berhentilah. Kalau lampunya berwarna kuning, sebentar lagi pasti merah. Bukan berarti saudara tancap gas lebih cepat supaya jangan kena lampu merah. Betul? Lampu kuning kalau udah menyala, artinya siap-siaplah berhenti sebelum lampu merah tiba. Kalau orang tidak memperhatikan ketetapan atau aturan, yang terjadi adalah begini Pak Ibu, saudara dan saya akan terbiasa aja langgar lampu merah dengan alasan takut terlambat, dengan alasan nanti anak tunggu di sekolah terlalu lama, padahal lampu merah nggak lebih dari 1 menit. Betul? Kalau saudara dan saya terbiasa langgar itu ketetapan, jangan langgar lampu merah, nanti tinggal tunggu waktu, ada surat tagihan aja datang ke rumahnya kita. Kenapa? Konsekuensi hukum. Nah, Alkitab bilang menghasilkan buah adalah ketetapan. Berarti saudara dan saya harus melatih diri kita terfokus kepada upaya mengerjakan Tuhan punya ketetapan. 1 tahun 1 kali? Enggak. 1 minggu 1 kali? Enggak. Tiap hari. Amin. Sekarang kalau Tuhan punya ketetapan adalah saudara dan saya harus menghasilkan buah. Pertanyaannya adalah apakah buah? Sebab kita harus paham dulu apa arti buah, supaya saudara dan saya terfokus aja menghasilkan buah, lalu kita tidak melakukan pelanggaran terhadap Tuhan punya ketetapan. Begini Ibu, Bapak, kata buah dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata karpos. Karpos, pengertian yang pertama adalah begini: matang tepat waktu. Buah atau orang yang matang tepat waktu. Semua kita paham, buah yang tidak matang tepat waktu biasanya keras, biasanya asam, biasanya nggak enak dimakan. Buah yang matang tepat waktu itu selalu enak aja untuk dimakan. Nah, waktu Tuhan bilang bahwa ketetapan saya adalah kamu harus menghasilkan buah, yang Tuhan maksudkan adalah begini: kamu gak boleh selama-lamanya hidup dalam kekanak-kanakan. Kamu harus ditemukan sebagai pribadi yang kemudian bertumbuh lalu matang tepat waktu. Terhadap jemaat ada banyak tulisan di Alkitab. Salah satunya kalau saya tidak salah tertulis pada kitab Ibrani. Alkitab bilang ini, ditinjau dari sudut waktu harusnya kamu udah ngajar, tapi sampai hari ini kamu masih juga harus diajar mengenai asas-asas pokok penyataan Allah. Alkitab lagi bilang, ditinjau dari sudut waktu, kamu udah ikut Yesus lama, kamu udah dengar firman Tuhan ribuan kali, kamu sudah berhadapan dengan proses hidup berkali-kali. Nah, pertanyaannya adalah begini, masa masih harus juga diajar tentang hal-hal dasar tentang persoalan begini? Harus mengampuni ya, masa masih harus diajar? Jangan kepahitan ya, masa masih harus diajar? Kita udah lama ikut Yesus Bapak Ibu, saudara-saudara. Alkitab bilang begini, sejalan dengan proses kita ikut Yesus, semakin lama saudara dan saya ikut Yesus, harusnya kita ditemukan sebagai orang-orang yang terfokus aja untuk begini, meninggalkan kekanak-kanakan dalam kehidupan kita, lalu memilih untuk menjadi dewasa. Sebab dari mana orang dikenal sebagai orang yang berbuah dalam hidupnya mereka? Sederhana, waktu mereka teruji menjadi orang yang semakin dewasa dalam hidup, lalu kekanak-kanakan di dalam dirinya kita itu tergerus aja, hilang aja, menyingkir aja,
dari hidupnya kita. Amin. Berarti kan Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya tetap iring Yesus, tetapi masih juga ditemukan memelihara kekanak-kanakan dalam hidup kita. Contoh, hidup semaunya sendiri, lebih suka mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Apalagi hidup kekanak-kanakan tuh artinya begini, menuntut orang lain untuk harus utamakan saya, menuntut seluruh perhatian cuma untuk saya. Hidup kekanak-kanakan tuh artinya juga salah satunya adalah begini, contohnya minta dimengerti. Pokoknya saya minta dimengerti. Tentang persoalan kita nggak ngerti orang lain, itu persoalan lain. Tapi apa yang kemudian kita minta dari orang lain adalah harus dimengerti. Loh, harus menerima perlakuan istimewa, harus dinomorsatukan. Tahukah saudara, itu adalah contoh dari kekanak-kanakan. Harusnya semakin lama saudara dan saya ikut Yesus, kita harusnya menjadi orang yang semakin terfokus kepada saya harus jadi dewasa. Tidak lagi mau dilayani, saya harus fokus untuk melayani. Saya nggak perlu minta orang utamakan saya harus berubah, saya harus utamakan orang lain. Saya harus memilih untuk ngampuni orang yang bersalah. Saya nggak boleh memilih untuk menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian sampai seumur hidup. Itu keputusan-keputusan yang saudara dan saya buat untuk terfokus kepada menghasilkan buah atau menjadi orang dewasa. Amin. Bapak Ibu ingat baik, berbuah, menjadi dewasa, meninggalkan kekanak-kanakan adalah ketetapan. Ini bukan persoalan pilihan. Saudara dan saya suka kita bikin, kita nggak suka kita buat, nggak bisa. Ini ketetapan. You like it or not, saudara dan saya menyukainya atau tidak, harus dikerjakan. Amin. Nah yang kedua, apakah berbuah? Berbuah atau karpos, pengertian yang kedua adalah begini Pak Ibu, keteladanan. Berarti di dalam kerajaan Allah ada ketetapan yang Tuhan wajibkan kepada saudara dan saya untuk menghasilkannya, untuk menghidupinya, yaitu berbuah. Artinya satu, tinggalkan kekanak-kanakan, jadilah orang dewasa. Tapi yang kedua, saudara dan saya harus didapati oleh Tuhan di dalam dia punya penilaian sebagai orang-orang yang menghasilkan keteladanan dalam hidup. Amin. Coba, dari mana kita tahu kita sedang berbuah? Waktu ternyata cara kita hidup, cara kita berpikir, kelakuan yang kita pertontonkan ternyata menjadi keteladanan bagi orang lain. Ternyata menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, sehingga orang lain memilih untuk melakukan tindakan-tindakan benar yang kita pertontonkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, yang mereka temukan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Amin. Nah ini yang saudara dan saya harus pertanyakan. Tuhan kasih ketetapan, melanggar ketetapan adalah saya harus berhadapan dengan konsekuensi hukum. Pertanyakan ini, satu, saya bertumbuh menjadi semakin dewasa atau saya masih tetap memelihara kekanak-kanakan dalam saya punya hidup? Dua pertanyaannya, hidup saya telah menjadi teladan bagi orang lain atau hidup saya sampai hari ini masih jadi batu sandungan bagi orang lain? Apa yang perlu kita cross check ulang adalah begini Pak Ibu. Menurut istri saudara, saudara adalah teladan di rumah enggak? Menurut suami saudara, saudara adalah teladan di rumah enggak? Menurut orang tua saudara, saudara adalah anak-anak yang punya teladan di rumah enggak? Menurut anak-anak saudara, saudara adalah orang tua yang penuh teladan di rumah enggak? Ini saudara dan saya harus capai dalam hidup kita, sebab garis bawahi, ini ketetapan, bukan pilihan. Juga bukan pilihan ganda yang kita pilih pakai kancing gitu, nggak ada cerita. Saudara dan saya punya ketetapan, Tuhan punya ketetapan, nggak ada cara lain, kerjakan. Amin. Apa tadi? Tinggalkan kekanak-kanakan, jadilah dewasa. Dua, hasilkan keteladanan dalam hidup. Amin. Tiap-tiap hari. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbuah?
sebab buah tidak muncul dengan sendirinya. Ada hal-hal yang harus saudara dan saya kerjakan supaya pada akhirnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang menghasilkan buah. Coba lihat Yohanes 15, coba kembali ke ayat 2. Alkitab bilang, ranting tidak berbuah dipotong. Ranting yang berbuah ngapain? Dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Ayat 3 Alkitab bilang begini, cara ranting dibersihkan supaya pada akhirnya menghasilkan lebih banyak buah. Alkitab bilang begini, dibersihkan pakai firman. Kan Yesus ngajar di Yohanes 15, dia adalah pokok anggur, kita rantingnya. Supaya kita sebagai ranting bisa menghasilkan buah, bahkan menghasilkan banyak buah. Tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus dibersihkan pakai firman. Amin. Pegang itu aja dulu. Sudah? Sekarang lihat ayat 4. Untuk menghasilkan buah, Alkitab bilang 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Berarti kamu tidak akan berbuah jika kamu nggak tinggal di dalam aku. Makanya kalau ditanya, bagaimana cara berbuah? Bagaimana caranya supaya kekanak-kanakan gugur aja dari kita, lalu kita teruji sebagai orang-orang yang matang di dalam Tuhan? Bagaimana caranya saudara dan saya dapat menghasilkan keteladanan dalam hidupnya kita? Ayat 4 Alkitab bilang ini, kamu harus tinggal dalam Tuhan. Nah sekarang mari kita belajar apakah yang dimaksud dengan kata tinggal. Karena kita harus paham Bapak Ibu, kita harus kerjakan Tuhan punya ketetapan, berbuah. Begini, kata tinggal pada ayat 4 dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Meno, kata tinggal, pengertian yang pertama adalah begini Pak Ibu, membangun hubungan yang aktif dengan Tuhan. Ingat, hubungannya nggak pasif, hubungannya harus aktif. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Garis bawahi, Tuhan adalah firman-Nya. Berarti siapa mau bergaul aktif dengan Tuhan, orang harus bergaul aktif dengan Tuhan punya firman. Makanya kenapa dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Alkitab berkali-kali memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita ini harus punya kebiasaan. Kebiasaan kita adalah merenungkan firman Allah siang dan malam, atau merenungkan firman Allah dalam keseharian. Kenapa coba? Karena waktu orang merenungkan firman Allah dalam keseharian, sebenarnya secara natural mereka sedang membangun hubungan aktif bersama dengan Tuhan. Nah itu yang Alkitab maksudkan, kamu sedang tinggal di dalam Tuhan. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah renungkan firman cuma di hari Minggu. Contoh, renungkan firman cuman 1 kali 1 minggu, 2 kali 1 minggu. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa bertumbuh menjadi dewasa lalu meninggalkan keteladanan dalam hidupnya kita? Ingat, Alkitab tadi bilang kamu dibersihkan pakai firman. Kepentingannya kamu harus banyak berbuah. Tahapan dari berbuah adalah begini Bapak Ibu. 1, berbuah. 2, banyak berbuah. 3, Alkitab tadi bilang buat kita menghasilkan buah tetap. Menghasilkan 1 buah aja dalam hidup enggak cukup. Desain Tuhan bagi saudara dan saya adalah kita harus menghasilkan banyak buah. Menghasilkan banyak buah aja cukup? Enggak. Saudara dan saya harus menghasilkan buah tetap. Apakah yang dimaksud dengan buah tetap? Sederhana, berbuah konsisten. Dewasanya konsisten. Menghasilkan keteladanan konsisten. Bukan dewasa hari ini dan besok kekanak-kanakan lagi. Nggak ada cerita. Bukan mempertontonkan teladan hari ini lalu besok miskin teladan lagi. Enggak. Alkitab ajar kita begini, kamu harus dibersihkan pakai firman. Caranya renungkan firman Tuhan tiap hari. Sebab cuma firman yang bisa membuat saudara dan saya bersih. Cuma firman yang bisa menuntun saudara dan saya kepada sebuah perubahan yang disebut dengan meninggalkan kekanak-kanakan kepada menjadi dewasa dalam hidup. Cuma firman Allah yang membersihkan kita, mulai dari cara berpikir, mulai dari kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain, menyakiti atau enggak,
mulai dari kelakuan yang kita pertontonkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Cuma firman yang bisa bersihkan kita. Amin. Kepentingannya untuk apa coba? Harus berbuah. Garis bawahi, ini ketetapan bukan pilihan ganda. Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Begini, saya tahu betul orang banyak suka bilang renungkan firman susah sekali. Nah gini, cara paling mudah untuk renungkan firman, gak usah langsung satu hari baca 10 pasal. Gak usah langsung ngotot harus selesaikan 20 pasal dalam satu hari. Sederhana saja. Tiap hari bangun pagi, ambillah HP langsung aja. Gak usah buka sosial media kan. Rata-rata orang suka ambil HP di pagi hari untuk kepentingan ngapain coba? Follower saya nambah gak? Apa yang muncul, reelsnya apa, teman-teman lagi posting apa, begini. Kalau pagi hari bangun, ambil HP. Lalu buka Alkitab, baca aja. Saudara boleh baca satu pasal atau saudara dan saya boleh baca satu perikop. Temukan aja satu ayat yang jadi hidup untuk saudara. Ayat yang satu yang jadi hidup untuk saudara. Renungkan itu dalam keseharian. Saya kasih contoh. Saudara bangun pagi, buka Alkitab, lalu menemukan ada satu ayat yang jadi hidup untuk saudara. Bunyi ayatnya adalah begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah di dalam permohonan dan ucapan syukur. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Sudah? Lalu Alkitab bilang begini, nanti damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Coba, cara merenungkannya sederhana sekali. Alkitab kan bilang begini, jangan khawatir. Sudah? Lalu Alkitab bilang tahapannya, kalau kamu khawatir, kamu ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Kamu berdoa, kamu memohon kepada Tuhan, kamu mengucapkan syukur, karena waktu kamu ngomong Tuhan pasti dengar. Sudah? 2, 3, kalau kamu khawatir, tenang saja. So, setiap kali kamu berbicara kepada Tuhan dan mengkomunikasikan kamu punya isi kekhawatiran, Tuhan akan melepaskan kepada kamu damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan kamu punya pikiran, sehingga pada akhirnya kamu tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, cara merenungkannya sesederhana itu. Cuma satu ayat. Tapi hari ini kita kasih tahu untuk diri sendiri, jangan khawatir. Tuhan sudah tahu kamu punya masalah. Jangan khawatir. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita udah ngomong sama Tuhan dan masih khawatir? Klaim ayatnya. Alkitab bilang, waktu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan akan melepaskan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Kalau toh kita udah ngomong sama Tuhan tapi masih tetap khawatir, ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya minta damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan, kuasai hati dan pikiran saya supaya saya stop khawatir. Coba, apa itu? Merenungkan firman. Berapa banyak? Satu ayat aja. Tapi apakah dengan merenungkan firman kayak begini saudara dan saya berubah? Berubah. Karena kita memilih untuk meninggalkan kekhawatiran dan percaya bahwa segala sesuatu ada dalam Tuhan punya kendali. Tuhan sudah tahu saya punya masalah. Tuhan akan bereskan apa yang saya khawatirkan. Damai sejahtera Tuhan akan kuasai saya punya hati dan pikiran. Sehingga pada akhirnya kerjakan aja ini terus menerus. Nanti lambat laun secara natural saudara dan saya akan menjadi orang waktu menghadapi masalah apa aja kita tenang. Kenapa? Kita tahu Tuhan memegang kendali. Kita tahu Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita. Jadi kita nggak akan khawatir. Apa itu? Berpindah dari kekanak-kanakan kepada menjadi dewasa. Keteladanan saudara dalam persoalan. Waktu kita hadapi masalah apa aja, lalu kita memilih untuk ini, tenang, nggak panik, nggak berpikir bahwa this is the end of the world. Ini adalah akhir dari dunia. Waktu kita tenang aja, waktu menghadapi masalah besar,
proses berat, tekanan yang berat, lalu kita tenang. Tahukah saudara bahwa orang tenang, cara berpikirnya akan lebih objektif. Keputusan-keputusan yang kita ambil akan menyelamatkan langkah kita ke depan. Ketenangan kita waktu berhadapan dengan masalah akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, akan menjadi keteladanan bagi orang lain. Dimulai dari apa? Renungkan satu ayat. Kapan? Tiap hari. Halo? Mau berbuah? Alkitab bilang, bangun hubungan aktif dengan Tuhan. Caranya renungkan firman tiap hari. Mulai dari mana? Satu ayat. Sudah? Mari kita lanjut. Apakah yang dimaksud dengan kata tinggallah? Tinggallah atau meno. Pengertian yang kedua adalah begini. Hidup dan menjadi satu dengan firman. Ekspresinya apa? Satu aja. Ketaatan. Tahukah saudara bahwa orang yang terbiasa melatih diri untuk taat kepada Tuhan tiap-tiap hari akan menjadi orang yang secara natural meninggalkan kekanak-kanakan dalam kehidupan mereka dan secara natural pula bertumbuh menjadi dewasa? Tahukah saudara bahwa orang yang melatih diri untuk taat kepada firman Allah tiap-tiap hari ternyata secara natural mereka akan menghasilkan keteladanan dalam kehidupan mereka? Makanya kenapa Tuhan bilang mau berbuah tinggal dalam saya. Caranya menyatulah dengan firman, ekspresinya hidup taat. Halo? Tuhan suruh ngampuni, ampuni aja. Tuhan suruh baikin orang, baikin aja. Tuhan suruh lepas senyum ke orang, lepas senyum aja. Tuhan suruh datangi itu orang, selesaikan masalah dalam hubungan. Datangi orangnya, selesaikan masalah dalam hubungan. Tahukah saudara bahwa langkah ketaatan selalu akan menggiring saudara dan saya kepada begini, menjadi dewasa dalam hidup. Menjadi dewasa dan menghasilkan keteladanan telah membuat saudara dan saya oleh Tuhan dianggap telah mengerjakan Tuhan punya ketetapan. Halo? Bapak Ibu semua kita paham, kita semua lagi ada pada sebuah antrian. Pada satu hari nanti Tuhan akan panggil kita semua pulang ketemu dengan Dia. Kita lagi ngantri. Kita nggak pernah tahu tuh dari sekian kita yang hadir di sini siapa yang bakal duluan dipanggil oleh Tuhan. Iya kan? Semua lagi ngantri. Nah sekarang pertanyakan begini, mau pulang sebagai siapa? Mau kembali kepada Tuhan sebagai siapa? Sebagai orang yang suka langgar ketetapan? Sebagai orang yang tidak bawa apa-apa kepada Tuhan, tidak berbuah? Gak bisa, karena kita masih ngantri, sudah mulailah berpikir, saya mau pulang sebagai siapa? Saya mau pulang dan ketemu dengan Tuhan, lalu Tuhan akhirnya tersenyum aja ketemu saya, karena yang dia temukan adalah selama dia kasih napas hidup untuk saya telah terfokus untuk kerjakan Tuhan punya ketetapan. Pulanglah sebagai orang yang dikenal telah terbiasa mengerjakan Tuhan punya ketetapan. Mau pulang sebagai siapa ketemu Tuhan? Pulanglah sebagai orang-orang yang terbiasa ditemukan telah meninggalkan kekanak-kanakan lalu teruji dalam kehidupan tiap hari dewasa. Mau pulang sebagai siapa? Pulanglah dengan keputusan untuk begini, kalau saya ketemu Tuhan, Tuhan harus senyum tuh. Karena yang dia temukan adalah saya pulang bawa buah, saya telah meninggalkan jejak keteladanan bagi orang lain. Halo? Caranya? Satu, renungkan firman. Gak mungkin kita bersih tanpa firman. Dua, latih diri taat. Amin. Latihan aja. Sudah? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kata tinggallah atau meno Yunaninya? Tinggallah atau meno, pengertian yang ketiga adalah begini, tidak mau menjadi yang lain selain menjadi seperti Kristus. Jadi kalau Yesus bilang ini, tinggallah di dalam saya supaya kamu menghasilkan buah, yang Yesus lagi bilang adalah begini, orientasi kamu harusnya mengarah kepada konsep begini, saya nggak mau jadi diri saya yang lama. Saya mau jadi seperti Kristus. Saya punya banyak karakter yang mempertontonkan betapa kekanak-kanakannya
saya dalam kehidupan. Dan saya nggak boleh bertahan di area itu. Apa yang kemudian saya harus buat adalah tinggalkan aja kekanak-kanakan. Bangun aja sebuah orientasi benar, mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Nanti saudara lihat, saya ulang. Siapa terbiasa renungkan firman Allah? 2. Siapa terbiasa melatih diri mereka taat tiap-tiap hari terhadap firman Allah? 3. Siapa terfokus untuk mengejar keserupaan dengan Kristus punya karakter tiap-tiap hari? Nanti lihat aja, naturally saudara dan saya akan ditemukan menghasilkan buah aja. Menjadikan orang yang sudah gak kekanak-kanakan lagi menjadi orang yang tambah lama bertumbuh jadi dewasa. Perspektif kita, cara kita berpikir, cara kita menimbang sangat objektif. Terjadi karena apa? Kita dibersihkan tiap hari pakai firman. Lalu yang kedua, natural. Begini Pak Ibu, gak usah sok suci deh gitu. Kita akan suci aja natural. Gak usah sok rohani, nyantai aja. Semakin saudara dan saya renungkan firman Allah, taat, kejar keserupaan seperti Kristus, rohani kita akan semakin dipertontonkan dalam kelakuan kita dan orang bisa baca. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah so suci, so rohani. Begini, tinggal tunggu waktu, sepintar-pintarnya tupai melompat, pada satu titik jatuh juga. Sosokan aja rohani, pakailah aja topeng untuk menampilkan kepada orang lain bahwa betapa rohaninya saudara dan saya. Nggak bisa. Pada satu titik orang akan ketahuan juga bahwa ya masih kekanak-kanakan. Ya cara hidupnya nggak bisa jadi teladan. Makanya Tuhan bilang mau berbuah penuhi ketetapan sederhana. Ulang. Tinggal di dalam saya. Caranya apa tadi? Sederhana saja. Renungkan firman minimal 1 ayat 1 hari. 2. Latih diri untuk menjadi taat kepada kebenaran. 3. Fokus aja. Kejar keserupaan dengan Kristus. Kejar kepemilikan karakter Kristus. Kalau ditanya, contoh, apakah karakter Kristus? Sederhana. Allah adalah firman-Nya, tapi Allah adalah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 diajar bahwa kasih itu sabar. Karakter Kristus adalah sabar. Kenakan kendali pada emosi Pak Ibu. Jangan waktu saudara dan saya emosi, kendalinya rusak. Sehingga kita bisa lempar piring, garpu, sendok, pisau, you name it. Lalu kita bisa keluarkan kata-kata kita seenaknya kepada orang lain tanpa kendali. Bisa ada yang disebut dengan anjing, babi, kucing, kata, kodok, apa aja. Kita bisa keluarkan buat orang. Tahu nggak bahwa waktu saudara dan saya tidak terfokus untuk tinggal di dalam Tuhan, terfokus membangun karakter Kristus, saudara dan saya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Halo? Apalagi karakter Yesus? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Pertimbangkan baik, murah hati enggak dalam hidup? Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Coba pertimbangkan, kita udah terbiasa bermain di karakter itu enggak? Atau jangan-jangan kita hafal ayatnya, tapi kita tidak hidupi apa yang kita hafalkan? Halo? Coba ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ngapain? Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat. Coba, berarti Yesus bilang, kamu tidak renungkan firman, kamu tidak latih diri untuk taat kepada kebenaran, kamu tidak terfokus kejar keserupaan dengan karakter Kristus. Yesus bilang ini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, bahasa Indonesia, tidak dapat berbuat apa-apa, 4 kata. Kalau dalam bahasa Yunani cuman 1 kata. Tidak dapat berbuat apa-apa, bahasa Yunaninya menggunakan kata ouk. O-U-K. Ouk. Tidak dapat berbuat apa-apa atau ouk, sudah mau tahu artinya? Artinya adalah begini, absolut negatif. Bahasa orang hari ini, kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan, kamu toksik. Kamu absolut negatif aja.
Cara berpikir kamu negatif. Kata-kata yang kamu keluarkan negatif, nyakitin orang. Kelakuan yang kamu pertontonkan negatif aja. Makanya Alkitab bilang, Yesus, Bapak Ibu, pemilik sorga yang bilang, pemilik hidup saudara dan saya yang bilang bahwa kalau kamu gak tinggal di dalam saya, ulang, kamu gak renungkan firman, kamu gak latih diri taat, kamu gak kejar keserupaan dengan Kristus, jelas kamu akan tetap kekanak-kanakan. 2, kamu tidak menghasilkan keteladanan dalam hidup. Tapi yang berikutnya dia bilang gini, kamu akan menjadi manusia yang absolut negatif. Mari saya tanya Bapak Ibu, saudara menikmati ketika duduk makan dengan orang yang absolut negatif? Tidak menikmati kan? Duduk makan dengan orang yang isi otaknya negatif semua, yang kata-katanya negatif semua, yang kelakuannya negatif semua. Coba, kadang-kadang ya saya dalam proses pelayanan sekian waktu, kadang-kadang itu kalau duduk konseling dengan ibu-ibu tertentu yang ada dalam tekanan tertentu berkaitan dengan suami mereka, secara jujur loh, mereka bilang begini, saya tuh berdoa loh Bu, berharap supaya kalau boleh Tuhan panggil dia pulang lebih cepat. Coba, kenapa? Kenapa sampai istri berdoa supaya Tuhan panggil suami pulang lebih cepat? Sederhana, gak betah dengan toksiknya. Kita gak betah dengan orang yang toksik. Pertanyaannya, orang lain betah dengan kita yang toksik gak? Makanya kenapa Yesus bilang, kamu harus tinggal dalam saya, supaya kamu berbuah banyak, kamu berbuah tetap. Kalau kamu tidak tinggal dalam saya, harga mati. Kamu akan dikenal sebagai orang yang absolut negatif. Kamu akan dikenal sebagai pribadi yang toksik dalam kehidupan. Saudara dan saya akan menjadi orang yang sangat tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin orang bisa menemukan teladan dalam kita? Halo? Think about that. Coba pertimbangkan baik. Ayat 6. Dari tadi kan saya bilang, pelanggaran terhadap ketetapan membuat saudara dan saya harus berhadapan dengan konsekuensi hukum kan? Nah mari sekarang kita lihat konsekuensi hukum. Yesus yang bilang, ayat 6. Saya harus segera selesai. Saya udah bicara lama banget ya Bu Eli. Ya, masih ada waktu ya? Oke. Ayat 6. Setengah jam itu terlalu lama Bu. Ayat 6 ya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, sudah? Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Garis bawahi ya. Kamu gak renungkan firman, kamu gak latihan taat, kamu gak kejar keserupaan dengan Kristus. 1, kamu absolut negatif. 2, kamu kering inside. Kamu kering aja di dalam. Itu fakta. Sudah? Ia dibuang keluar, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Sudah? Setelah kering, lihat kalimat ini. Kemudian dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara mau tahu masa depan dari orang yang tidak menghasilkan buah? Masa depan dari orang yang melanggar Tuhan punya ketetapan? Konsekuensi hukumnya adalah dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan nyantai hidup Pak Ibu. Jangan nyantai hidup. Seperti yang tadi saya bilang di awal, Tuhan itu penuh kasih, tapi Dia adalah pribadi yang bertahta, punya kedaulatan, Dia punya pemerintahan, Dia punya hukum yang saudara dan saya harus takluk di dalamnya. Jangan hidup nyantai, seenaknya. Nyantai, Tuhan Yesus masih lama datangnya, kekanak-kanakan boleh. Nyantai, hidup masih panjang, hidup seenaknya aja nggak apa-apa, sembarangan. Alkitab bilang dengan jelas, siapa tetap mempertahankan kekanak-kanakan, tidak terfokus menghasilkan keteladanan, siapa tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Alkitab bilang, kamu punya masa depan adalah dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itu konsekuensi hukum yang paling berat. Makanya kasih tahu buat diri sendiri, kalau kamu gak mau dibakar di masa depan, kamu harus tinggal di dalam Tuhan. Kamu harus menghasilkan buah. Kenapa? Berbuah adalah ketetapan. Halo? Saya yakin semua orang Kristen sangat ingin, Tuhan, saya mau banget loh
Masih muda diberkati, tua foya-foya, mati masuk surga. Itu enak banget itu. Itu enak banget. Masalahnya begini, kita nggak punya orang dalam di sorga. Nggak ada. Yang tinggal kita kedip mata, yang pegang kunci buka, masuk mari. Nggak ada ceritanya. Lalu dengan seenaknya kita bisa mengambil keputusan tenang, mati masuk surga. Siapa yang bilang? Kamu langgar ketetapan, konsekuensi, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6, tidak jarang sekali orang mengkhotbahkannya. Karena ayat 6 adalah ayat yang sangat tidak menyenangkan untuk kita dengar. Tapi hari ini somehow, karena saudara datang di sini, saudara harus dengar. Bahwa dalam perjalanan hidupnya kita iring Yesus, Bapak Ibu, jangan sembarangan hidup. Kamu ditebus bukan untuk bikin kamu sembarangan hidup. Kamu ditebus nggak pakai emas, nggak pakai perak. Kamu ditebus pakai darah yang mahal. Yesus tidak tebus kita mati dan bangkit untuk kita, tebus kita supaya pada akhirnya saudara dan saya tetap kekanak-kanakan. Nggak begitu konsepnya. Yesus nggak tebus saudara dan saya supaya pada akhirnya saudara dan saya jadi batu sandungan bagi orang lain dan menjadi manusia paling toksik dalam kehidupan kita di depan mata banyak orang yang hidup di sekeliling kita. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah kamu diselamatkan, kamu masuk di dalam kerajaan Allah, kamu berinteraksi dengan kebenaran, kamu dididik di dalam kebenaran, lalu kamu mengalami perubahan supaya pada akhirnya kamu menghasilkan buah. Itu konsepnya. Berarti ini yang saudara dan saya harus kasih tahu kepada diri sendiri, ini nggak bisa nih, konsekuensi hukumnya berat. Saya tidak berbuah, masa depan saya adalah dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mari saya tanya, mau dibakar? Yakin? Hah? Mau dibakar? Jawabannya pasti tidak. Pertanyaannya sekarang begini, sekarang ini fokusnya lagi ngapain? Cuman makan, tidur, kerja, dan menghasilkan banyak hal aja? Enggak dong. Bangun kebiasaan yang baru, fokus, tetapkan fokus yang baru, nggak bisa, harus berbuah. Dua hal yang kita nggak pernah bisa prediksi dalam hidupnya kita, Pak, Ibu. Satu, kapan Yesus datang. Dua, kapan nomor kita dipanggil. Karena kita lagi ngantri. Jadi mumpung masih hidup, Bapak Ibu, dengarkan ini baik. Siapkan diri sendiri untuk masa depan penuh damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan karena nggak siap diri, kita menciptakan masa depan bagi diri kita sendiri. Apa? Dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sudah? Oke. Sudah mulai syok? Saya berharap saudara pulang dan gelisah. Dalam kehidupan kekristenan dan mengikut Tuhan, saudara dan saya nggak bisa hidup seenaknya. Ada aturan main dalam kerajaan Allah yang saudara dan saya harus deal with it. Berurusan dengan urusan-urusan kayak gitu tuh. Ya, gelisahlah, nggak bisa tidurlah, sampai saudara terfokus kepada saya harus berubah. Saya harus tinggal dalam Tuhan, saya harus menghasilkan buah. Saya nggak mau menciptakan masa depan untuk diri saya sendiri. Tuhan sudah ciptakan masa depan bagi saya harus sampai pada titik itu. Ayat 7. Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Nah, orang Kristen paling suka kalimat terakhir kan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 16 kan juga ada kalimat ini kan, diulang kan. Ayat 7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ayat 16, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang suka banget itu kalimat, padahal orang tidak menggarisbawahi. Ada kalimat pertama. Kalimat pertamanya ngapain? Tinggal dulu, baru mintalah apa saja. Mari saya kasih contoh kepada saudara, karena ini berkaitan dengan Yohanes pasal 15. Permintaan apa aja yang saudara dan saya kalau minta, Tuhan pasti jawab. Mau tahu? Permintaan ini Tuhan pasti jawab. Tuhan kasih buat saya kekuatan untuk meninggalkan kekanak-kanakan, lalu bertumbuh menjadi orang dewasa. Permintaan itu
Tuhan jawab. Tuhan kasih buat saya kekuatan untuk menghasilkan keteladanan dalam saya punya hidup. Permintaan itu Tuhan pasti jawab. Tuhan kasih bagi saya hati yang haus dan lapar akan firman Allah, supaya saya kejar firman seperti orang kejar harta. Permintaan itu Tuhan pasti jawab. Halo? Tuhan kasih bagi saya kekuatan untuk menjadi taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Permintaan itu Tuhan pasti jawab. Berikutnya, Tuhan kasih buat saya kekuatan untuk menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Tahukah saudara bahwa permintaan macam itu Tuhan jawab? Kita ini terbiasa meminta hal-hal yang tidak terlalu signifikan, Pak, Ibu. Minta diberkati, minta harta berlimpah, garis bawahi, mati pun kita nggak bawa. Boleh minta berhasil, boleh minta diberkati, boleh minta berlimpah, boleh minta pencapaian-pencapaian dalam hidup, boleh. Tapi ingat, di bumi ini kita cuma pendatang, nggak lama-lama hidupnya. Bakal balik lagi bertemu dengan Tuhan. Gini, boleh minta apa aja, tapi mulailah berlatih untuk jangan sekedar minta hal-hal yang aksesoris, Bapak Ibu. Kalau mau mengajukan permintaan kepada Tuhan, ajukan permintaan-permintaan yang esensi, yang nantinya akan sangat berpengaruh untuk saudara punya masa depan di dalam kekekalan. Amin. Terakhir ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Standar yang punya sorga, yang punya hidup, kasih standar. Gak bisa saudara dan saya sembarangan bilang saya orang Kristen, saya murid Yesus sembarangan. Yang dikenal sebagai murid Yesus adalah satu aja, orang yang berbuah. Baru kamu akan disebut murid. Kita boleh ngaku murid, cuman masalahnya yang punya murid, kalau nggak ngaku kita murid, kan celaka di kitanya. Nah ini yang Alkitab bilang, kalau kamu berbuah, baru kamu murid. Kalau kamu berbuah dan kamu jadi murid, bagaimanapun kamu punya cara hidup, itu akan bikin orang lain mempermuliakan Bapa. Kata mempermuliakan di situ kalau dalam bahasa aslinya artinya adalah begini. Orang akan semakin menghormati Tuhan yang kita sembah. Orang akan menjadi semakin kagum kepada Tuhan yang kita sembah. Orang akan menjadi semakin segan kepada Tuhan yang kita sembah. Karena akhirnya mereka menemukan bahwa loh, makhluk kekanak-kanakan ini ternyata berhasil loh berubah jadi dewasa. Makhluk yang terbiasa toksik dan jadi batu sandungan ini ternyata mampu berubah menjadi orang yang menghasilkan keteladanan. Pada momen itu orang akan menghormati Tuhan yang kita sembah. Sekarang pertanyakan begini, istrinya kita di rumah mengagumi Tuhan yang kita sembah enggak? Suami kita di rumah mengagumi Tuhan yang kita sembah enggak? Anak kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, teman-teman kita dalam komunitas menghargai, menghormati, segan kepada Tuhan yang kita sembah enggak? Gara-gara yang mereka temukan adalah gila nih orang, dewasa dan menghasilkan teladan dalam hidup. Think about that my friend. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara gelisah tapi masih ada sukacita? Oke, good. Mari pulang lalu pertimbangkan ulang. Sampai sejauh ini, saudara dikenal orang dewasa atau masih kekanak-kanakan? Saran saya kepada saudara pulang, bikin list kelakuan, daftar kelakuan, mana-mana aja yang masih kekanak-kanakan. Nah, yang itu tuh mulai 1 hari latih, coret, 1 hari latih, coret, ngarah kepada menjadi dewasa. Yang kedua, pertimbangkan ini baik. Kita hasilkan keteladanan bagi orang lain gak? Kalau belum gak apa-apa, bisa dimulai dari hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan.
Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, supaya pada akhirnya kami terkenal bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi kami terkenal di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Berdoa waktu kami mulai terfokus untuk menghasilkan buah, memilih untuk merenungkan firman tiap hari, memilih untuk latih diri taat kepada Tuhan tiap hari, memilih untuk mengejar keserupaan dengan karakter Kristus tiap hari. Kiranya kami ditemukan untuk menjadi orang dewasa, penuh dengan keteladanan, positif bertambah di dalam kami, absolut negatif tersingkir di dalam kami, toksik tersingkir di dalam kami, supaya biarlah nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak orang di dalam kami. Waktu kami taat kepada firman Allah, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati keturunan kami sampai keturunan ke-7 bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.